Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki handphone Oppo A54 atau A53 yang apabila dioperasikan atau dipakai untuk nelpon seperti ini, dia langsung restart atau mati sendiri kemudian hidup lagi, atau bahkan mati dan tidak bisa hidup lagi. Itu berulang kali seperti itu apabila kita pakai nelpon atau kita pakai kamera atau kita pakai nonton YouTube atau aktivitas yang lain, handphone itu tiba-tiba bisa mati sendiri kemudian hidup lagi. Dan biasanya untuk mempermudah menganalisa handphone seperti ini, biasanya saya pakai untuk nelpon seperti ini. Kita nelpon aja, kemudian dalam sewaktu-waktu dia pasti akan restart kembali apabila mengalami problem ini. Dan apabila kita coba lakukan hal yang sama tapi dengan kondisi handphone ini kita cas, kita seperti ini, kita coba kita colok cas dan kita pakai untuk nelpon dan dia tidak mengalami mati lagi. Dan itu sudah menunjukkan 90% kerusakan ini ada pada baterainya. Dan kita coba untuk melepas casnya lagi, kemudian kita untuk manggil lagi, ternyata handphone ini restart kembali. Ini sudah fix menunjukkan bahwa kerusakan itu ada pada baterainya. Sebenarnya kerusakan yang bisa menyebabkan handphone itu restart, hidup, mati sendiri ketika sewaktu-waktu dipakai nelpon atau dipakai apapun itu tidak cuma kerusakan itu pada baterainya saja. Bisa jadi kerusakan itu bisa jadi pada on off-nya, bisa jadi pada programnya atau sistemnya, dan bisa juga pada baterainya. 3 hal itu yang harus dipegang dulu. Tapi apabila sudah ketiga hal itu jadi dilakukan tapi handphone masih mengalami hal yang tidak diinginkan tadi, yaitu restart atau hidup sendiri, mati sendiri dan sebagainya, berarti kemungkinan besar memang ada pada IC handphone itu yang bermasalah. Dan apabila tadi itu dicoba sambil dicas dan dioperasikan ternyata handphone tidak mati, kemungkinan besar kerusakan pada baterainya. Jadi baterainya dulu yang diperhatikan. Tapi apabila dicas dan dioperasikan ternyata handphone masih mati, dan diperhatikan juga masih bisa jadi baterainya, bisa juga pada sistemnya. Kalau emang pada sistemnya, handphone itu harus dilakukan reset data atau menghapus semua data lewat recovery. Kita hapus semua data, kita reset, lalu handphone itu kembali ke semula. Biasanya hal ini terjadi pada beberapa handphone seri Oppo juga. Apabila kita masuk recovery, biasanya itu kalau problem itu terjadi pada sistemnya, itu tulisan Inggris dan tulisan Mandarin atau tulisan Cina itu terbalik. Jadi ketika kita masuk tulisan Inggrisnya, kita malah masuk di tulisan Cina di dalamnya. Tapi kalau kita masuk tulisan Mandarin, kita masuk tulisan recovery masuk Inggris yang untuk mereset data, untuk memviping data itu. Itu menunjukkan bahwa sistem ada yang error. Itu harus di reset dan wajib untuk di reset atau dihapus semua datanya dulu lewat recovery tadi. Sambil kita menunggu proses ini, pelepasan tutup belakangnya ya. Saya sudah melepasi proses seperti tadi, saya tidak menjelaskan satu persatu sambil saya jelaskan yang lain tadi. Kita melepas tutup belakangnya dulu menggunakan blower uap, kemudian kami sisit menggunakan mika bekas tempered glass sampai tutup belakang itu atau back cover itu bisa terlepas dengan sempurna. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya ini satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lepas untuk SIM tray-nya. Kemudian kita lepas untuk penutup mesinnya atau bezelnya. Kita lepas seperti ini, kita menggunakan kuku jari saja atau menggunakan mika sebagai pembantu untuk mempermudah pengangkatan atau pelepasan bezel atau penutup mesinnya. Jangan lupa juga untuk melepas fingerprintnya itu tadi. Kemudian kita cek dulu ya untuk handphonenya apakah masih nyala atau tidak. Ini nampaknya masih nyala, kita matikan dulu untuk handphonenya. Kemudian kita akan melepas soket baterainya. Di sini kita nilai dulu ya apakah baterainya ini masih layak diperbaiki dengan mengganti fuse baterainya atau menjemper fuse baterainya, ataukah sudah harus mengganti baterainya. Di sini saya nilai bahwa baterainya ini masih layak diperbaiki untuk mengganti fuse-nya. Jadi kita akan mencoba untuk mengganti fuse baterainya saja untuk memperbaiki rusak yang tadi, yaitu menyebabkan handphone ini bisa restart atau mati hidup sendiri seperti tadi. Kita lepasi dulu untuk ini penutup baterainya ini, pelindung penutup baterainya bagian atasnya ini kita lepas.
kita akan melonggarkannya agar kita bisa melepasi baterainya bagian atasnya ini untuk melonggarkan, dan kita akan mencari di mana letak fuse-nya. Ini adalah letak fuse-nya, dan kita akan menyobek daripada penutup ini, plastik atau penutup IC yang ada di atasnya ini. Kita sobek, kita rapikan dulu ya supaya fuse-nya ini terlihat. Ini adalah IC fuse-nya. Dan kita kasihkan fluk ya untuk mempermudah pengangkatan fuse-nya, karena kita akan mencoba mengangkat fuse-nya. Kita siapkan soldernya untuk melepas fuse-nya ini. Kita akan menyoldernya kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai fuse-nya ini terlepas ya. Dan ini nampaknya fuse-nya udah terlepas. Dan kita coba mengambil fuse-nya. Fuse-nya telah diambil, kita letakkan di tempat yang berbeda. Dan kita lanjutkan dengan memperbaiki fuse-nya. Ini adalah bekas tempat fuse-nya tadi. Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah kita jumper tempat fuse-nya, yaitu kita gabungkan saja dengan menggunakan timah seperti ini. Kita langsung menyambungkannya antara dua titik bekas fuse-nya tadi. Kita akan melangsungkan dua titik itu menjadi satu. Dan dengan cara yang kedua yaitu kita akan mengganti fuse-nya. Kita akan mengganti fuse tadi dengan fuse yang baru. Ini adalah fuse baru telah kita siapkan, dan kita akan mengasih timah di pinggir-pinggir fuse-nya terlebih dahulu, yaitu di fuse baru kita kasih fluk sedikit-sedikit dan kita kasih timah agar bisa menempel sempurna di kaki-kaki tempat fuse-nya tadi. Dan kita akan memasang fuse-nya. Kita pasang fuse-nya, kita paskan antara kanan dan kirinya. Kemudian kita solder pelan-pelan saja kanan kiri dan kiri. Kita paskan di sebelah kiri atau kanannya terlebih dahulu sampai dia pas pada titiknya. Kemudian baru di sampingnya kita solder kembali sampai terpasang dengan sempurna fuse-nya tadi. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan merapikan kembali baterainya. Kita rapikan kembali, kita kembalikan juga untuk penutup-penutup baterainya. Kita pasang kembali semuanya, kita rapikan. Selain cara-cara tersebut, kita bisa juga langsung mengganti baterainya ya. Kita bisa saja langsung mengganti baterainya untuk memperbaiki penyakit yang seperti ini. Setelah kita nyalakan handphonenya, ternyata handphonenya masih belum bisa menyala. Jadi kita harus menginjek terlebih dahulu untuk baterai ini, yaitu kita pancing terlebih dahulu, kita isi dengan menggunakan power supply apabila mengalami hal seperti ini. Setelah diganti fuse-nya ternyata handphonenya masih tidak bisa menyala, jadi kita harus mengisi terlebih dahulu baterainya menggunakan power supply, baru bisa nyala seperti ini. Dan kita akan menunggu handphone ini masuk ke menu utamanya. Sekarang handphonenya sudah menyala dan masuk menu utamanya. Kita akan mencoba untuk menelepon seperti tadi, apakah masih mengalami reset atau tidak. Kita akan menunggu sampai beberapa saat untuk kita pakai untuk menelepon. Nampaknya handphone masih normal saja setelah kita pakai untuk menelepon beberapa saat, mungkin sudah sampai 40 menit lebih. Setelah diganti fuse-nya ternyata handphone menjadi normal seperti ini. Sebelumnya baru kita pakai nelpon baru 3 detik atau 2 detik sudah langsung restart handphonenya. Dan kita akan mencoba untuk fungsi-fungsi yang lainnya juga seperti menonton dan sebagainya. Kita yakinkan bahwa handphone itu sudah normal kembali seperti biasanya. Dan kita akan kembalikan semua perlengkapan yang telah kita lepasi tadi. Dan tidak lupa untuk mencoba untuk fungsi casnya juga. Kita yakinkan bahwa handphone itu masih bisa dicas dengan normal, yaitu handphone bisa dicas dan ada indikator pengecasannya, dan baterainya juga mau menambah sesuai yang diharapkan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.